Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam tahun yang baru ini, Tuhan masih memberkati kami. Tuhan mengizinkan kami berkumpul, beribadah, menyembah Allah yang hidup. Dan Tuhan mengizinkan kami menikmati perkataan-Mu. Karena dalam semua situasi keadaan yang kami alami, kebutuhan kami yang paling utama adalah Allah masih berfirman. Karena firman-Mu itulah yang dapat menguatkan kami, menghiburkan kami, meneguhkan kami, dan memberikan jalan keluar. Karena itu kami bersama-sama mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar mendapat tempat di dalam hati kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Biarlah kuasa Roh-Mu yang tidak terbatas memimpin, menolong, dan memberkati dalam menyampaikan kebenaran Tuhan, supaya setiap telinga yang mendengarkannya mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 44. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 44. Kita akan baca dalam bentuk responsorial. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata-kata, "Ia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kaum Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Tema khotbah kita hari ini, pesta yang tidak memberi kepuasan. Pesta yang tidak memberi kepuasan. Nah, semua kita sudah melakukan pesta. Kita sudah melewati pesta Natal, kita sudah menjalani pesta Tahun Baru, berkumpul bersama-sama keluarga. Ini namanya pesta. Tetapi pesta tidak memberi kepuasan. Pada zaman dulu, pesta ini dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka melakukan pesta namanya Pesta Hari Raya Pondok Daud. Mengapa ada Pesta Hari Raya Pondok Daud? Karena mengingat sejarah perjalanan mereka. Dari Mesir menuju Kanaan, mereka selalu berkemah. Mereka membuat pondok-pondok lalu tidur di situ. Nah, ketika Tuhan katakan berangkat, mereka akan gulung lagi kemahnya, baru berangkat. Di mana Tuhan katakan berhenti, pasang lagi, tinggal di situ. Ini perjalanan yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, sekarang sesudah mereka tiba di tempat, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka sudah bisa menanam. Mereka sudah bisa panen. Ketika ada panen besar, maka ada peraturan yang diberikan oleh
ditetapkan hari raya namanya Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini berarti dia akan membuat pondok-pondok dari daun dan tinggal di dalam pondok selama 7 hari. Berarti 1 minggu. 1 minggu dia akan tinggal di pondok, tidak tinggal di rumah, tidak tinggal di tempat tidur yang empuk, tetapi di pondok dan terdiri dari daun. Disinilah mereka mengingat perjalanan mereka. Nah, ini dilakukan terus-menerus dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, mengingatkan supaya generasi demi generasi tahu bahwa nenek moyang mereka pernah berjalan dari satu negara ke tempat yang dikatakan dengan tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, hal ini dilakukan mereka dengan penuh ketaatan. Bangsa ini melakukan hari raya ini dengan setia, dengan taat. Tidak ada yang ketinggalan. Semua keluar rumah, semua buat pondok-pondok. Mereka makan, mereka minum, mereka pesta. Bukti apa? Bukti Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberi hasil panen melimpah. Maka sekarang mari kita nikmati. Saudara-saudara, sampai pada waktunya pesta ini, Hari Raya Pondok Daun ini, ketika Yesus lahir pun itu terus dilakukan. Maka Hari Raya Pondok Daun ini Tuhan Yesus hadir. Dia ada di situ. Dia hadir waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun. Berarti lama sekali ya perjalanannya. Jauh-jauh sebelum Yesus datang mereka sudah rayakan. Sampai Yesus datang mereka tetap merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ternyata saudara-saudara, selesai hari raya itu, itulah hari terakhir, hari ke-7. Di situ Tuhan Yesus berdiri. Itu ayat 37, kita perhatikan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Tadi mereka pesta, mereka makan minum, mereka dipuaskan secara jasmani. Sama seperti kita. Ketika pesta Natal kita makan, ya. Ketika pesta tahun baru kita semua makan kenyang, minum apa yang tidak biasa diminum. Ini namanya dipuaskan secara jasmani. Tetapi mengapa Tuhan Yesus katakan barang siapa haus, baru minum kok haus? Pesta-pesta kok haus? Karena kebutuhan manusia tidak hanya sebatas kebutuhan tubuh, kebutuhan jasmani, tetapi yang paling penting adalah kebutuhan secara rohani. Kebutuhan manusia yang paling utama adalah kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa. Coba saudara-saudara semua yang sudah berpesta, dari mulai bulan Desember sampai Januari awal ini kita sudah berpesta. Apakah pesta itu memberi kepuasan secara jiwa? Apakah yang kita lakukan itu memberi kepuasan secara rohani? Atau itu hanya memberi kelelahan? Membuat suatu kebiasaan yang rutinitas, yang dilakukan dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah memberi kepuasan. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang rutinitas generasi demi generasi, dari tahun ke tahun hal ini dilakukan. Tapi sampai Yesus datang, mereka tetap haus, saudara. Mereka tetap haus, maka Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan barang siapa yang percaya, maka dari
aliran-aliran air hidup. Jadi haus yang dimaksud di sini adalah haus secara jiwa, bukan haus secara jasmani, tetapi jiwa manusia haus. Sudah banyak pesta, sudah banyak makan minum, tapi jiwa tak terpuaskan. Maka pulang-pulang dari perkumpulan, pulang-pulang dari pesta, bukan merupakan satu sukacita, tetapi pulang-pulang dengan membawa sungut-sungut. Pulang-pulang dengan kekecewaan. Kenapa? Karena tahun baru tidak bisa mengubah hati. Banyak orang menasehati seperti ini. Ini tahun 2020 sudah kita tinggalkan. Tahun baru sudah kita mulai. Marilah kita memulai hidup yang baru. Seolah-olah tahun bisa mengubah. Mari kita awali tahun 2021 dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan gairah. Tapi tahun tidak pernah mengubah manusia. Ingat, ini penting. Tahun tidak bisa merubah sikap kita. Tahun tidak pernah memberi kepuasan. Walaupun itu banyak nasihat-nasihat kita dengar, kita terima. Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Tuhan Yesus melihat betapa rutinnya mereka dalam hari raya mereka. Betapa setianya mereka melakukan itu. Betapa taatnya mereka mengerjakan hari raya itu. Tetapi secara jiwa mereka tetap haus. Karena di dalam batin manusia, kebutuhannya bukan makan minum. Kebutuhan jiwa manusia, dia haus akan air hidup. Air hidup yang tidak bisa diberikan dari pesta. Air hidup yang tidak bisa diberikan oleh berkat-berkat yang ada. Mereka semua sudah diberkati. Maka terkenal tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi itu semua hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk jasmani. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan memang genap. Mereka diberkati di tanah perjanjian. Mereka melakukan ibadah raya Pondok Daun tiap tahun. Mereka dikenyangkan secara jasmani, tetapi jiwanya tidak pernah puas. Siapa yang tahu ini? Siapa yang melihat? Yang melihat jiwa manusia adalah pemilik jiwa itu sendiri. Kalau sesama manusia tidak ada yang tahu, sesama saudara tidak ada yang tahu, tetapi pemilik jiwa dia tahu betapa lelahnya mereka mengikuti hari raya tiap-tiap tahun, ya, membuat pondok-pondok, tinggal di dalamnya, makan minum sepuasnya, tetapi tetap dahaga jiwa mereka. Haus jiwanya tidak bisa dipuaskan oleh makan minum yang enak, oleh pesta pora. Karena itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah Sang Pencipta, Allah sumber kehidupan. Dialah sumber air hidup. Kalau namanya sumber air hidup itu, ketika seseorang memilikinya, dia menjadi hidup. Dan kalau dia sudah menjadi hidup, dia juga memiliki sumber di dalam dirinya yang bisa mengalir. Itu yang dikatakan dalam ayat 34. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saudara-saudara, orang yang telah menerima sumber kehidupan, air sumber hidup sudah ada padanya, maka akan terlihat mengalir. Aliran-aliran air hidup itu akan mengalir ketika bertemu dengan sanak saudara, dengan keluarga, pasti mengalir
Yohanes pasal 4 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 14. 2, 3 ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti sumber air hidup itu adalah Yesus Kristus. Maka barang siapa minum air ini, barang siapa menerima pribadi Allah di dalam hidupnya, maka dirinya pun menjadi sumber, menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maka perempuan Samaria ini ketika percaya, air yang dia terima itu langsung mengalir. Tadinya sebelum dia percaya, dia malu bertemu dengan orang banyak. Dia menghindari orang-orang kota. Tetapi sesudah dia percaya, kita perhatikan ayat 28, apa yang dia kerjakan. Kita baca Yohanes 4 ayat 28 tadi, 2, 3 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 42. Ya, sebelum 42, 39 dulu. Mari kita baca 39. 2 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia telah benar-benar juru selamat. Ini aliran air hidup. Aliran air hidup ketika seseorang menerimanya, dia pasti mengalirkan. Maka perempuan Samaria sebenarnya tidak layak. Dia sendiri merasa dirinya tak layak. Dia sendiri malu bertemu dengan orang lain. Tetapi ketika air hidup ada padanya, ini membuat dia terdorong mengalirkan kepada orang banyak yang ada di kota, dan mereka menjadi percaya. Banyak di antara orang Samaria menjadi percaya melalui kesaksian perempuan Samaria ini. Kita tentu beda dari perempuan ini. Latar belakang kita beda. Latar belakang dia adalah perempuan yang mempunyai 5 suami, dan itu pun bukan suaminya. Tapi mengapa dia terdorong menceritakan air hidup itu? Karena dia sudah miliki. Saudara-saudara, apakah saudara sesudah mengatakan aku percaya, aku sudah memiliki air hidup, tetapi tidak pernah mengalir? Sifat air tidak pernah diam. Sifat air itu selalu mengalir, apalagi aliran air hidup. Kalau sudah ada pada kita aliran hidup, pasti mengalir kepada semua orang. Ini pengalaman seorang perempuan Samaria. Perempuan sundal sekalipun bisa diubahkan oleh Tuhan dan bisa mengalirkan air kehidupan karena dia sudah miliki. Saudara-saudara, kapankah saudara menerima air hidup itu? Kapankah saudara menerima sumber air hidup, sehingga air hidup itu mengalir dari diri kita? Inilah yang memuaskan dahaga jiwa kita. Kalau perempuan itu sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti dia berhenti dari perbuatannya. Dia berani bersaksi. Ini perlu
pertemuannya dengan Tuhan Yesus, itulah yang merubahkan kehidupannya. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar. Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Bukan barang siapa haus, baiklah dia melakukan pesta lebih banyak lagi. Bukan. Siapa yang haus, alamatnya yang bisa memuaskan adalah datang kepadaku. Ku itu pribadi. Berarti pribadi Yesus yang dapat memberi kepuasan bagi dahaga jiwa manusia. Di luar itu tidak ada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sampai hari ini saudara masih haus? Jiwa saudara masih haus walaupun sudah melakukan banyak pesta-pesta. Saudara butuhkan bukan lebih banyak lagi, tetapi datanglah kepada sumber air hidup yang bisa memuaskan jiwa saudara. Kalau jiwa kita sudah dipuaskan, maka tidak haus. Itu yang dikatakan Yohanes 4 tadi. Tidak haus untuk selamanya. Bukan hanya tidak haus dalam 1 bulan, tapi untuk selama-lamanya. Orang yang memiliki sumber air hidup, dia tidak haus selamanya. Bahkan sumber air hidup yang ada padanya mengalir kepada orang lain, membuat orang lain juga dipuaskan. Coba saudara-saudara, kalau tahun berganti tahun ya, kita lalui seperti itu saja sampai kita mati, namun keluarga di sekeliling kita tetap haus. Gak pernah kita memberikan sumber air hidup yang ada pada kita. Berarti apa tujuan kita sebenarnya? Kalau memang orang memiliki sumber air hidup, lalu dia melihat sekelilingnya kekeringan, kehausan, tidak mungkin dia berdiam diri. Pasti kita airi. Orang yang kehausan pasti kita berikan apa yang ada pada kita. Itulah tugas orang percaya. Bukan menjalani hal-hal lahiriah, rutinitas tiap tahun. Ya, tiap tahun mengadakan tutup tahun lalu buka tahun. Apa gunanya? Semua itu dilakukan pesta rutinitas saudara. Tapi tidak ada perubahan apa-apa. Pesta Natal juga dilakukan rutinitas, namun tidak ada kepuasan. Maka mari kita melihat, mari kita buka hati. Apa yang bisa memberi kepuasan di dalam dahaga jiwaku ini? Ada jawabannya. Datanglah kepadaku. Itu kata Yesus. Mari barang siapa haus, datang kepadaku. Aku alamatnya yang bisa memberi kepuasan bagi dahaga jiwamu. Di luar aku tidak ada. Maka apapun yang kita potong tidak bisa memberi kepuasan bagi jiwa. Ya, mungkin ada orang berpikir kalau semua jenis hewan bisa dipotong, dinikmati, itu satu kepuasan. Ya, ada ayamnya, ada sapinya, ada B2-nya, ada B1-nya, lengkap semua ya. Dianggap itu kepuasan di tahun baru. Itu rutinitas. Tahun depan juga seperti itu. Tahun depannya juga itu. Tidak bisa merubah. Itu pesta-pesta yang tidak bisa memberi kepuasan di dalam batin manusia. Jiwa kita akan tetap haus dan haus. Maka yang perlu kita hari ini adalah di tahun baru, awal tahun baru, minggu pertama, yang paling kita utamakan adalah marilah datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kenapa dia panggil datang kepadanya orang yang sudah lelah dalam pesta tadi? Karena di dalam dia ada kepuasan. Di dalam dia ada sumber kehidupan.
sehingga orang yang memiliki sumbernya bisa mengalirkan lagi kepada orang lain. Jadi tidak mengenal maka tidak menerima. Maka ayat seterusnya, banyak mereka yang mempertentangkan tentang asalnya, tentang siapa dia, oleh karena tidak kenal. Kita pun sering berdebat, memperdebatkan siapa dia, oleh karena tidak mengenal dengan jelas. Maka hari ini saudara, kita harus mengerti satu-satunya kebutuhan jiwa manusia adalah Yesus Kristus. Karena dialah sumber kehidupan bagi manusia. Dia sumbernya, maka orang yang memiliki sumber akan hidup, tidak haus, dan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Untuk itu Tuhan menebus kita, untuk itu Tuhan menyelamatkan kita, supaya hidup kita selama di bumi yang pendek ini tidak sia-sia, tapi berguna bagi Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, pesta sebagaimana meriahnya pun, itu bukan kebutuhan jiwa, itu kebutuhan tubuh. Jadi beda kebutuhan tubuh, beda kebutuhan jiwa. Tuhan Yesus datang untuk kebutuhan jiwa manusia. Adakah saudara sudah puas dengan pesta Natal dan Tahun Baru yang sedang kita lalui? Kalau sampai hari ini saudara lelah karena kurang tidur, karena mempersiapkan banyak makanan, ya berarti bukan memuaskan, malah melelahkan. Maka banyak gak datang ibadah. Kenapa? Lelah. Tubuh lelah, pikiran lelah, uang habis. Ya, maka setiap tahun baru nanti harus bayar utang. Kenapa? Karena minjam dulu supaya banyak makanan. Ini berarti tidak memberi kepuasan. Jadi satu-satunya kebutuhan seluruh manusia hanya pemilik jiwa yang tahu. Maka pemilik jiwa memanggil, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Karena hanya dia yang bisa memberikan kepuasan. Bukan ibadah-ibadah raya, bukan pondok daun, ya, bukan ibadah raya pondok daun yang rutinitas mereka lakukan. Itu tidak bisa memberi kepuasan. Walaupun makan enak, walaupun melimpah makanan, tetapi tidak memberi kepuasan jiwa. Hanya kedatangan Yesus yang bisa memberi kepuasan. Jadi bangsa Israel waktu itu lelah dalam ibadah-ibadah mereka. Lelah, tidak puas, haus. Maka Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus panggil. Apakah pengalaman mereka sama dengan pengalaman kita? Yang tiap tahun rutinitas yang sama tetap kita lakukan, tapi jiwa kita tidak pernah puas. Berhentilah untuk melakukan hal-hal yang tidak memuaskan. Tetapi terimalah yang memberi kepuasan bagi jiwa kita. Karena ini yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kalau tahunnya tidak akan pernah bisa. Jadi hari ini saudara, dalam tahun baru, dalam minggu pertama, yang saudara perlukan, yang bisa mengubah hidup saudara adalah air sumber hidup. Terimalah dia, supaya kehidupan saudara menjadi baru, dan air hidup itu mengalir kepada orang lain. Supaya semakin banyak orang yang mendapatkan kepuasan oleh karena kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, sama seperti bangsa Israel, kami juga melakukan ibadah-ibadah rutinitas, pesta-pesta setiap tahun. Tetapi hal itu tidak bisa memberi kepuasan bagi jiwa kami. Tuhan pemilik jiwa yang tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Itulah kehadiran-Mu. Oleh karena itu Engkau memanggil kami
kami yang sampai saat ini masih haus, supaya kami dipuaskan oleh Tuhan, dan air hidup yang ada pada kami mengalir kepada sesama kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah hati kami, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, hati yang keras dilembutkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.